Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang obat-obatan dan sinapsis yang terdiri dari Siti Rohimatun Nazila, Oktavia Rufaida, Rosita Indah Cahyani, dan Humilatul Khofifah. Lalu apa sih pengertian dari sinapsis itu? Jadi, secara etimologi, sinapsis berasal dari bahasa Yunani yaitu sinapsis, yang artinya penjepit atau konjugasi. Tokoh yang pertama kali mencetuskan istilah sinapsis pada tahun 1897 adalah Charles S. Sherrington. Untuk membuktikan subsistensi sinapsis, Stafford Paley melakukan pengamatan pada ultrastruktur sel saraf. Fungsi sinapsis adalah sebagai perpanjangan sistem saraf di mana sinyal tidak bisa sampai ke otak secara langsung tanpa adanya sinapsis ini. Transmisi sinyal antar neuron agar cepat sampai ke otak, kemudian tubuh memberikan respon ini saling dihubungkan oleh sinapsis. Sinapsis merupakan struktur pada sistem saraf yang memungkinkan sel saraf menghantarkan sinyal kimia maupun sinyal listrik dari sel saraf yang satu ke sel saraf lainnya. Sinapsis disebut neuronal junction. Sebagai sinapsis membentuk jaringan saraf yang mengatur tugas yang dilakukan sistem saraf pusat atau disebut dengan otak dan sumsum tulang belakang, juga sel efektor perifer. Selain pengertian, ada juga fungsi sinapsis. Yang pertama yaitu sebagai penghubung antar neuron untuk menghantarkan impuls. Yang kedua, membentuk ingatan pada manusia maupun hewan. Yang ketiga, mengkoordinasikan transmisi sel saraf. Yang keempat, memberikan rangsangan pada sel otot. Dan yang terakhir, membagikan impuls ke sejumlah sel saraf. Apa saja komponen sinapsis? 1. Terminal prasinaptik, yaitu bagian sinapsis yang mengandung vesikel sinaptik dienkapsulasi pada sekeliling zat penghantar rangsangan saraf atau neurotransmitter. 2. Celah sinaptik atau synaptic gap, yaitu bagian sinapsis yang memiliki lebar sekitar 20 nm dan memberikan jarak pada dua sel saraf yang berdekatan. 3. Terminal postsinaptik, yaitu bagian sinapsis yang terdapat reseptor untuk mengikat neurotransmitter yang bisa menjadi penghambat atau peningkat arus sinyal dari neuron ke neuron lainnya. Bagaimana cara kerja transmisi sinapsis? Neuron berkomunikasi melalui sinapsis dan perantaranya adalah substansi kimia yang dilepaskan oleh terminal buton. Substansi kimia ini disebut dengan substansi transmiller atau neurotransmiller yang berdifusi di antara celah terminal buton dengan membran dari neuron penerima. Macam substansi transmiller ini akan menentukan efek pembangkitan atau eksitatori atau efek penghambatan atau inhibitori. Bagaimana mekanisme transmisi sinapsis? Transmisi sinapsis berlangsung melalui dua macam proses transmisi neurokimia yang berbeda satu sama lain, yaitu 1. Small molecule neurotransmitter. Proses ini dimulai dengan berkumpulnya substansi kimia di dalam sistema yang akan disimpan di dekat membran presinapsis atau membran presinapsis kaya akan kelenjar yang mengandung kalsium. 2. Large molecule neurotransmitter. Proses eksositosis juga terjadi, namun untuk large molecule neurotransmitter, substansi kimia yang dibutuhkan akan berkumpul dalam badan Golgi dan dialirkan ke buton melalui rhizotubules. Neurotransmitter. Dalam peristiwa transmisi, neurotransmitter yang dikeluarkan ada berbagai macam yang akan menentukan proses yang berlangsung. Untuk proses small molecule neurotransmitter, substansi kimia yang dihasilkan adalah amino acid neurotransmitter dan monoamine neurotransmitter. Untuk proses large molecule
neurotransmitter, substansi kimia yang dihasilkan adalah peptide neurotransmitter. Selain dari pengelompokan di atas, masih ada jenis neurotransmitter lain dalam proses small molecule neurotransmitter, yaitu acetylcholine yang dikelompokkan tersendiri atau berbeda dengan kelompok amino acid neurotransmitter dan monoamine neurotransmitter. Jadi, ada 9 neurotransmitter yang umum dikenal, yaitu aspartate, glycerine, GABA, glutamate, dopamin, neopinefrine, epinefrine, serotonin, dan acetylcholine. Apa pengaruh obat-obatan terhadap transmisi sinapsis? Obat-obatan memiliki dua efek dasar terhadap proses transmisi sinapsis, yaitu menghambat atau meningkatkan aktivitas. Obat-obatan yang meningkatkan aktivitas proses sinapsis disebut sebagai agonis dari neurotransmitter yang berperan dalam proses sinapsis tersebut. Sedangkan obat-obatan yang menghambat aktivitas proses sinapsis disebut antagonis dari neurotransmitter yang berperan dalam proses sinapsis tersebut. Mekanisme efek obat-obatan agonistik. 1. Obat-obatan agonistik akan meningkatkan sintesa neurotransmitter dengan cara meningkatkan jumlah substansi pembentuk neurotransmitter atau prekursor. 2. Obat-obatan agonistik akan meningkatkan jumlah neurotransmitter dengan menghancurkan enzim penetral. 3. Obat-obatan agonistik akan meningkatkan jumlah neurotransmitter yang dilepaskan ke celah sinapsis. 4. Obat-obatan agonistik akan mengikat dan memblokir aktivitas autoreseptor. 5. Obat-obatan agonistik mempengaruhi reseptor di membran presinapsis, sehingga efek neurotransmitter akan meningkat. 6. Obat-obatan agonistik memblokir proses penghentian pelepasan neurotransmitter dengan cara menghalang proses autoreseptor dan proses penetralan. Mekanisme efek obat-obatan antagonistik. 1. Obat-obatan antagonistik akan memblokir sintesa neurotransmitter dengan cara menghancurkan enzim-enzim yang mensintesa neurotransmitter. 2. Obat-obatan antagonistik akan menyebabkan neurotransmitter mudah bocor dan keluar dari pembuluh-pembuluh neurotransmitter. 3. Obat-obatan antagonistik menghambat pelepasan neurotransmitter ke celah sinapsis. 4. Obat-obatan antagonistik akan sangat mengaktifkan proses autoreseptor. 5. Obat-obatan antagonistik akan mempengaruhi reseptor di membran postsinapsis, sehingga membran seolah-olah sudah menerima neurotransmitter yang dikirimkan atau false transmitter. Selanjutnya, adapun contoh efek agonistik dan antagonistik. Ada dua macam obat yang memberi efek agonistik adalah morfin dan benzodiazepin. Dan obat yang memberi efek antagonistik adalah atropin dan ditubukurarin. Yang pertama, morfin termasuk golongan opioid, zat yang diekstrak dari bunga opium. Opium digunakan sebagai penimbul efek rasa gembira atau euforia, analgesik, obat batuk, dan obat diare. Morfin bereaksi dengan meningkatkan diri pada reseptor-reseptor di otak secara normal, distimulasi oleh golongan neuropeptida yang disebut dengan endorfias, sehingga dapat dikatakan bahwa morfin merupakan agonis endorfin. Yang kedua, benzodiazepin memiliki efek ansiolitik atau pengurangan kecemasan, sedatif atau menimbulkan rasa kantuk, dan antikonvulsan atau anti kejang. Efek anti kecemasan yang ditimbulkan benzodiazepin berlangsung dengan efek agonis bagi substansi GABA. Benzodiazepin tidak menghentikan sama sekali reaksi GABA, tetapi hanya menghambat saja. Umumnya, benzodiazepin mengikat GABA di amigdala, yaitu bagian otak yang berperan dalam emosi dan aktivitas lobus temporal. Selanjutnya, yang ketiga, atropin. Diekstrak dari tanaman belladonna yang digunakan untuk menyembuhkan sakit perut dan membuat mereka tambah menarik. Selain itu, efek belladonna adalah efek dilatasi pada pupil. Zat aktif dalam ekstrak belladonna
adalah atropin yang memberikan efek antagonis dengan cara mengikat reseptor asetilkolin tertentu, yaitu muscarinic receptor. Atropin juga bertindak sebagai substansi neurotransmitter palsu, sehingga menghambat efek asetilkolin di tempat tersebut. Efek perusak dari atropin di otak yaitu hilangnya fungsi mengingat pada diri seseorang. Yang keempat, D-turbokurarin. Indian di Amerika Selatan sering menggunakan kurare, yaitu ekstrak dari kayu vinus untuk membunuh lawannya. Zat aktif dalam kurare adalah D-turbokurarin yang juga bertindak sebagai substansi neurotransmitter palsu di sinapsis kolinergik, tetapi ia tidak mempengaruhi reseptor muskarinik, tetapi mempengaruhi nikotinik reseptor. Dengan mengikat reseptor nikotinik, D-turbokurarin memblokir transmisi saraf ke otot-otot gerak, sehingga D-turbokurarin tidak hanya memblokir transmisi, tetapi dalam jumlah yang besar, overdosis dapat menghentikan gerakan organ-organ internal sehingga terjadi hambatan dalam respirasi yang akhirnya dapat menimbulkan kematian. Sekian penjelasan dari kelompok kami tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.